Bagaimana posisi Indonesia di mata negara-negara ASEAN lainnya? Apa saja peran Indonesia di ASEAN? Dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi MEA? Waktunya belajar bahasa Indonesia. Come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar peran Indonesia di ASEAN. Simak baik-baik penjelasannya. Catat hal-hal penting yang terdapat dalam penjelasan berikut ini. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keunggulan di mata ASEAN. Tahukah kalian apa saja keunggulan negara Indonesia di mata ASEAN? 1. Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Negara Indonesia diapit oleh benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra India atau Samudra Indonesia. Letak Indonesia terlihat berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, yang artinya akan sangat mudah bagi Indonesia untuk bisa melakukan kerjasama dengan banyak negara. Dengan demikian, banyak negara-negara di ASEAN yang membutuhkan Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara lain di dunia. Berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, artinya Indonesia berada pada jalur perdagangan sehingga banyak aktivitas ekonomi bisa dilakukan Indonesia, khususnya di bidang jasa dan industri untuk diekspor dari pengolahan alamnya yang berlimpah. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis, memiliki curah hujan tinggi, dan memiliki sinar matahari tinggi sepanjang tahun. Artinya, daerah Indonesia yang berada di dalamnya memiliki tanah yang subur. Apa saja keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia karena letaknya yang berada di garis khatulistiwa? 1. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan sumber daya alam. 2. Memiliki lahan pertanian yang subur. 3. Memiliki potensi wisata yang sangat banyak. 4. Memiliki potensi energi sinar matahari yang sangat besar. 3. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Oleh karenanya, tidak perlu mendatangkan tenaga kerja asing untuk mengolah industrinya. Dengan menggunakan tenaga kerja sendiri, tentu akan melakukan penghematan bagi negara. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia terdiri atas berbagai ragam suku dan budaya. Namun, hal itu tidak membuat Indonesia menjadi pecah. Inilah salah satu kekuatan Indonesia yang diperhitungkan oleh negara-negara lain, khususnya negara di ASEAN. 5. Kekuatan militer Indonesia. Menurut globalfirepower.com tahun 2019, Indonesia menduduki negara terkuat dengan pasukan dan persenjataan yang canggih nomor 16 di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Dengan kekuatan militernya tersebut, Indonesia dapat memberikan pengaruh pada proses perdamaian bangsa-bangsa yang bertikai. Bahkan sejumlah negara banyak membutuhkan pertolongan pasukan Indonesia dalam menuntaskan sejumlah konflik di dunia. Indonesia memiliki peran yang penting di dalam menjaga perdamaian dunia, terutama negara-negara di Asia Tenggara seperti membantu menyelesaikan konflik-konflik di antara negara-negara anggota ASEAN. Contohnya, Indonesia berperan menjadi penengah saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987.
Indonesia juga menjadi penengah Moro National Front Liberation dengan pemerintah Filipina, yang pada akhirnya kedua negara sepakat untuk melakukan perjanjian damai yang tempatnya dilakukan di negara Indonesia. Itulah beberapa contoh peran Indonesia di ASEAN. Kontribusi Indonesia di ASEAN. Pertama, Indonesia sebagai salah satu penggagas lahirnya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN yang paling penting adalah sebagai salah satu dari beberapa negara yang menjadi pendiri ASEAN. Dasar berdirinya ASEAN adalah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari 5 negara yang mendirikan ASEAN. Kelima Menteri Luar Negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Raja Ratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Kontribusi kedua, Indonesia sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Negara Indonesia dikenal mampu menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di dunia. Pada pertemuan ASEAN kelima di Singapura, Indonesia memperkenalkan doktrin ketahanan nasional melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik. Ini ditunjukkan untuk mempertegas tujuan dibentuknya ASEAN. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan berbagai pertemuan, di antaranya ASEAN Ministerial Meeting, pertemuan tingkat Menteri ASEAN, dan ASEAN Regional Forum. Kontribusi ketiga adalah Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Telah beberapa kali Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Maka dari itu, salah satu peran inilah yang dianggap sangat penting karena Indonesia selalu terbuka dan bersedia menjadi tuan rumah untuk mengadakan konferensi negara-negara di Asia Tenggara. MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA merupakan hubungan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi dalam bentuk perdagangan bebas. Artinya, suatu negara memungkinkan menjual barang dan jasa mereka dengan mudah di negara anggota ASEAN lainnya. MEA dibentuk saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ASEAN 2003 di Bali, Indonesia. Pembentukan MEA berdasarkan pada 4 pilar, yakni menjadikan pasar ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi, menjadikan kawasan ekonomi yang kompetitif, menciptakan pertumbuhan ekonomi global, integrasi ke ekonomi global. Tujuan dibentuknya MEA antara lain meningkatkan stabilitas ekonomi ASEAN, mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara. MEA diharapkan mampu menyaingi kekuatan ekonomi Asia. Keberadaan MEA memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dampak adanya MEA yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah harga-harga bisa lebih stabil. Hal ini karena negara harus menekan harga barang-barang agar tidak terlalu mahal. Kondisi ini bertujuan agar ekonomi nasional terus meningkat. Ekonomi nasional suatu negara yang baik menjadi salah satu syarat bagi pengusaha mancanegara menanamkan modal di negara tersebut. Keberadaan MEA juga memiliki dampak negatif, terutama pada 3 bidang berikut ini, yakni persaingan kualitas produk, eksploitasi hasil alam, dan kualitas tenaga kerja. Persaingan kualitas produk. Kompetisi akan muncul dengan banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia dalam jumlah banyak. Hal ini tentu akan mengancam industri lokal Indonesia. Jika kualitas industri lokal kalah dengan produk luar negeri, tentu masyarakat akan memilih untuk membeli produk luar negeri dibandingkan produk negeri sendiri. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kualitas produk industri lokal Indonesia agar mampu bersaing di pasar bebas. Eksploitasi hasil alam. Dengan adanya MEA, pengambilan sumber daya alam Indonesia bisa dilakukan secara besar-besaran oleh bangsa lain. Indonesia memiliki pasokan alam yang lebih banyak dibandingkan bangsa lain. Jika kita tidak memiliki kemampuan mengolah karena tidak memiliki peralatan canggih dan tenaga ahli, tentu hal ini akan dimanfaatkan oleh bangsa lain yang memiliki peralatan canggih dan tenaga ahli dalam mengolah hasil alam Indonesia.
Pengerukan hasil alam yang dilakukan besar-besaran bukan hanya tindakan Indonesia menghamburkan hasil alamnya dengan harga yang murah, tetapi juga berdampak pada kerusakan alam. Kualitas tenaga kerja. Dengan adanya pasar bebas, tenaga kerja asing akan sangat mudah masuk dan bekerja di Indonesia. Sementara tenaga kerja Indonesia sendiri akan kehilangan lahan pekerjaan di negeri sendiri. Nah, di sini masih perlu peningkatan tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja negara lain. Bagaimana bangsa Indonesia menyikapi kehadiran MEA? Untuk menangkal dampak negatif MEA bagi Indonesia dan mendapatkan dampak positif sebanyak-banyaknya, sejumlah langkah dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti mempercepat dan memperluas pembangunan, menggalakkan program ACI, Aku Cinta Indonesia, menguatkan ekonomi rakyat, dan perbaikan infrastruktur. Langkah dan kebijakan tersebut harus didukung oleh sikap masyarakat Indonesia sebagai berikut. Leadership, public speaking, bahasa asing, project management, negosiasi dan mediasi, networking, rendah hati, keterbukaan, kritis, dan profesional. Demikianlah peran Indonesia di mata ASEAN. Sekian perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.